Itu keterangan yang disampaikan oleh psikolog forensik, yaitu Reza Indragiri dalam persidangan tadi dan juga sudah hadir secara daring Mas Reza Indragiri untuk bisa memberikan keterangan dan juga pandangan lebih lanjut dalam perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Ya baik, selain Mas Reza juga sudah bergabung, ini merupakan kuasa hukum dari Rudiana, sudah hadir secara daring juga Bang Pitra Romadoni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pitra. Selamat malam Mbak Putri Viola, sehat selalu ya. Alhamdulillah salam sehat. buat keluarga. Baik Bang Pitra. Selain itu juga saya ditemani oleh Pak Kudri Sitompul selaku ahli hukum pidana yang juga akan nanti melihat bagaimana proses persidangan dari Saka Tatal ini yang sudah berlangsung hingga hari ini menurut kacamata hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri dan pemirsa. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bang Pitra untuk bisa memberikan tanggapan melihat tadi keterangan yang disampaikan oleh Mas Reza Indragiri dalam proses persidangan. Kita tahu tadi bahwa dinilai bagaimana untuk mengungkapkan kasus tewasnya Vina dan Eki ini terlalu mengandalkan keterangan saksi. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa adanya sperma di tubuh Vina, almarhumah Vina dari hasil visum itu sebenarnya belum tentu menandakan bahwa adanya pemerkosaan pada hari kejadian. Silakan Bang Pitra. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan kalau ahli itu berpendapat sah-sah saja. Silakan saja berpendapat yang lain-lain sepanjang itu sepengetahuan dan ilmu pengetahuannya. Jadi ahli itu kadang juga banyak bertentangan pendapat, Mbak. Jadi kita juga nggak bisa patokin satu ahli bahwasannya ahli ini yang paling benar gitu. Nggak bisa juga. Setiap orang juga berbeda pandangan dan dari sudut pandang mana dia menilai gitu. Angka 6 aja bisa kita nilai jadi angka 9. Begitu juga sebaliknya angka 9 bisa dinilai jadi angka 6. Jadi kalau sudah jelas di dalam putusan pengadilan baik nomor 4, nomor 3 maupun nomor 6, di dalam visum et repertum nomor 76 itu dijelaskan bahwasanya telah dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Mohon maaf ini agak sensitif juga. Jadi kalau memang ada pihak-pihak yang mengatakan tidak ada sperma di dalam kemaluan, itu adalah pihak-pihak yang tidak mengakui adanya visum et repertum dan tidak menghormati putusan pengadilan. Baik. Dan saya nyatakan bahwasannya setiap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan itu haruslah dianggap benar. Sebagaimana asas hukum kita res judicata pro veritate habetur. Ya, sebentar. Jadi kalau dibilang gitu, saya potong sebentar. Saya mohon izin potong. Bukan tidak ada sperma, tapi adanya sperma di tubuh almarhumah Vina itu bisa diakibatkan oleh dua hal, bisa pemerkosaan ataupun juga bisa karena aktivitas seksual yang konsensual. Nah, itu yang tadi kemudian menjadi concern dari Mas Reza Indragiri dalam proses persidangan kali ini. Ya justru semakin membuktikan dong kalau ada sperma di tubuh almarhum ini bukan hanya di kemaluan, itu menunjukkan bahwasannya adanya perbuatan pemerkosaan tadi gitu loh. Jadi kalau memang ada yang mengisukan bahwasannya itu darah haid, itu nggak ada dalam pemeriksaan visum itu darah haid dan lain-lainnya. Yang ada hanyalah sperma gitu. Dan yang memandikan jenazah almarhum ini juga ya Mbak Es itu menyatakan juga bahwasannya pada waktu memandikan jenazah itu begitu banyaknya lendir di kemaluan almarhum ini. Jadi saya kira ini sudah diperiksa juga di pengadilan dan sudah dilakukan juga pendalaman oleh pihak kepolisian dan penelitian oleh pihak kejaksaan sehingga diputuskan terhadap para terpidana ini dengan vonis seumur hidup. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut terhadap para terpidana ini dengan putusan seumur hidup pasal pembunuhan berencana dan perkosaan gitu. Jadi kalau kita sebagai korban tidak ada keraguan kita pun sedikit pun terhadap putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap ini, Mbak Putri. Baik. Tidak ada keraguan hingga saat ini walaupun dalam proses persidangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini, Bang Pitra, apa yang disampaikan oleh para saksi, para ahli, ini kemudian banyak membuka celah, membuka ruang yang begitu besar bahwa kemungkinan penyebab dari tewasnya Eki dan Vina bukan karena tindakan kriminal pemerkosaan dan pembunuhan, tapi karena laka lantas. Bagaimana dengan hal itu, Bang Pitra? Ini saya lihat ini banyak yang ngarang-ngarang cerita ya, yang buat-buat opini yang tidak jelas. Kalau memang itu laka lantas, seharusnya putusan pengadilan itu ya tidak menjatuhkan vonis pasal pemerkosaan, perkosaan dan pembunuhan berencana.
Jadi tidak ada dalam putusan manapun yang mengatakan itu laka lantas. Artinya perkara sudah diadili. Kalau ada yang menggiring itu laka lantas, dia harus buktikan dulu laka lantas yang mana. Sedangkan Wakapolri aja telah menyampaikan kepada publik bahwasannya pada waktu pengungkapan awal itu ya di Polsek Talun itu tidak dilakukannya proses pemeriksaan scientific crime investigation, dan terhadap anggota yang menyampaikan informasi itu laka lantas telah diberikan sanksi informasinya yang saya ketahui disiplin gitu. Jadi kalaupun laka lantas yang mana? Dan ini kan sudah diperiksa dan sudah dilakukan pendalaman dan penelitian juga oleh jaksa penuntut umum, baik saksi-saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh oleh pihak kepolisian. Dan bukti yang diperoleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut ada sejumlah 24 alat bukti. Sebagaimana di dalam putusan pengadilan nomor 4 tahun 2016 Pengadilan Negeri Cirebon. Gitu Mbak. Baik. Kalau itu dibilang laka lantas, itu adalah pemikiran yang keliru. Bagaimana mungkin itu laka lantas, sedangkan pada waktu peristiwa kejadian tersebut, ya, sepeda motor almarhum ini tidak rusak. Padahal kondisi kondisi almarhum ini, ya, itu sangat luar biasa sekali. Luka-luka yang dialami dari almarhum Eki, ya, kita ke almarhum Eki dulu kita lihat. Dari tulang rahang atas dan tulang rahang bawahnya itu telah patah. Terus yang kedua, tengkorak atas kepalanya itu hancur. Ya. Terus baik dari badan, persendian dari lengan, tangan, kaki itu lebam dan memar-memar dan hal sebagainya. Baik. Jadi bagaimana mungkin itu kecelakaan dan dia menggunakan helm, di hubungan helmnya saya tidak hancur gitu loh. Sepeda motornya juga tidak hancur. Baik. Terus yang kedua, ada juga saksi yang melihat langsung di lokasi bahwasanya almarhum ini dikeroyok oleh beberapa orang, tapi saksinya tidak saya sebutkan namanya karena itu kewenangan daripada penyidikan. Jadi kalau mereka bilang mereka berpatokan kepada ada beberapa saksi, silahkan saja, itu sah-sah aja. Akan tetapi kalau pandangan saya, saksi yang mereka hadirkan itu bukanlah sebagai nopum, karena ada beberapa saksi itu sudah pernah diperiksa ataupun dimintai keterangannya baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan negeri. Seperti itu Mbak. Baik, Mas Reza, silakan berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Pitra. Kalau melihat kondisi dari jenazah almarhum dan almarhumah Vina dan Eki ini, kemudian juga kondisi motor, helm dan semuanya, sepertinya memang jauh kemungkinan bahwa penyebab tewasnya Vina dan Eki ini adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Bang Pitra, Mas Reza silakan. Dari disiplin psikologi forensik, saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter, dan juga tidak memiliki kompetensi untuk menilai tentang kondisi kendaraan bermotor, apakah itu jatuh, apakah ditabrak, atau kecelakaan tunggal, dan seterusnya. Yang saya pahami adalah kasus ini disebut sebagai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Baik, Mas Reza, pintu masuknya justru di situ. Saya potong, mohon maaf saya harus potong Mas Reza karena ada sedikit kendala permasalahan dengan audio Mas Reza. Kami coba perbaiki, nanti silakan dilanjutkan setelah nanti dibetulkan audionya. Kita mungkin ke Pak Kudri terlebih dahulu. Melihat Pak Kudri, kedatangan para ahli ini untuk bisa mendorong bagaimana keinginan dari Sakatata untuk memperbaiki namanya, apa yang coba diperlihatkan oleh mereka para ahli? Ya, ini tadi kan udah disinggung ya bahwa putusan hakim harus dianggap benar ya. Itu ada azas pro habetur itu ya yang dibilang katakan. Tetapi kan ada putusan pra peradilan ya. Putusan pra peradilan yang mengkoreksi putusan yang pengadilan yang dianggap benar tadi ya kan. Jadi azas pro judicata, pro veritas habetur itu udah dikoreksi dengan putusan pra peradilan. Apa dikoreksinya? Kan di dalam putusan utamanya pokok perkara itu bahwa Peggy alias Peron itu adalah DPO dan dengan ini. Tapi dengan putusan pra peradilan bahwa Peggy itu bukan pelakunya. Jadi itu kan putusan yang pertama itu sudah dikoreksi. Nah, sekarang mau dikoreksi lagi ya dalam putusannya Sakatata. Jadi
kehadiran ahli ini adalah ingin memperkuat argumentasi dari pemohon PK ini bahwa betul loh bahwa Saka Tatal itu tidak terlibat di dalam pembunuhan karena dalam perkara itu bukan pembunuhan tetapi adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, yang menjadi masalah kan begini, dalam faktanya pertama itu kan ditangani oleh Polsek Talun ya, yang menyatakan bahwa itu kecelakaan lalu lintas, tetapi diambil oleh Polres Kota Cirebon yang menyatakan pembunuhan. Nah, di dalam prosedur ya, sesama Polres itu dia tidak bisa mengambil alih perkara itu, ya kan, kecuali pengadilan lebih tinggi, Polda yang mengambil karena instansi lebih tinggi. Nah, memang diperbolehkan apabila misalnya ada Polres katakanlah Polresta mengambil alih dalam wilayah itu asal sejauh dia yang pertama menangani ini loh. Nah, yang sekarang kan yang pertama yang menangani itu kan Polsek kayaknya Polsek Talun yang menyatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Itu kan berubah ketika di Polres Kota. Nah, sekarang permasalahannya kan di penyelidikan itu penyelidik itu akan mengumpulkan data dan informasi apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Nah, di dalam pertama menurut penilaian Polsek Talun itu adalah kecelakaan lalu lintas, tetapi diambil alih oleh Polresta menjadi pembunuhan. Sekarang dasarnya apa? Nah, yang menjadi persoalan ini yang belum jelas, apakah yang inisiatif ya Polres Cirebon itu mengambil alih itu siapa? Tapi kalau kita dengar menghitung informasi itu kan ada inisiatif dari ayahnya korban mencari informasi, ya kan? Kemudian saksi-saksi orangnya itu dibawa ke Polres Cirebon. Nah, dalam prosedurnya ini betul atau tidak? Ya ini. Jadi yang akan dibangun konstruksi oleh penasihat hukum Saka Tatal itu dia yang berpegang kepada Polsek Talun ya, yang waktu itu kecelakaan lalu lintas. Sekarang dasarnya apa? Dijadikan pembunuhan. Nah, apalagi yang kita dengar bahwa saksi-saksi itu didengar keterangannya, dibuat berita acara sebelum ada laporan polisi. Ya. Para saksi itu didengar katanya tanggal 27 Agustus. Tetapi 3 hari kemudian baru ada laporan polisi. Nah, ini kan mesti dijelaskan di dalam persidangan. Mungkin waktu di sidang pertama itu hakim itu ya namanya hakim kan bisa saja khilaf, dia tidak memperhatikan hal-hal yang administratif. Padahal hal administratif ini penting untuk menunjukkan apakah proses persidangan selanjutnya itu benar. Kalau awalnya udah salah, tentunya ini kan salah gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Putri, apa pentingnya ahli diajukan diajukan oleh penasihat hukumnya Saka Tatal? Mungkin saya tahan sampai di situ. Jawaban pastinya nanti setelah jeda. Pak Kudri, kita istirahat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Kudri untuk melanjutkan penjelasannya tadi yang saya potong sebelum jeda. Silakan Pak Kudri. Iya, jadi kan yang menjadi pertanyaannya apa dasarnya Polresta Kota itu mengambil alih? Ya kan mestinya Polresta itu kan tidak langsung penyidikan, dia harus melalui penyelidikan. Ya, apa betul itu adalah peristiwa pembunuhan dulu, ya kan? Karena di Polsek Talun dibilang itu kecelakaan lalu lintas. Nah, tetapi yang faktanya ini kan dia langsung, dia dengar keterangannya, diperiksa, bahkan orang-orang itu dia didengar keterangannya tanpa ada surat pemanggilan, ya surat keterangan ini. Kan surat pemanggilan itu dasarnya harus ada dulu laporan polisi gitu loh. Tapi ini kan langsung dia loncat, ya langsung diperiksa, diambil berita acara. Inilah yang dipersoalkan oleh penasihat hukum Saka Tatal itu. Jadi penasihat hukum Saka Tatal itu dia akan memegang kepada
keputusannya Polsek nyata bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Di sinilah yang menjadi masalah. Jadi kembali ke pertanyaannya bahwa apa pentingnya para ahli itu yang dibawa ke pengadilan adalah dalam rangka menguatkan argumentasi para penasihat hukumnya Saka Tatal itu betul bahwa dia berpegang kepada keputusannya Polsek Talun bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Baik, Pak Kudri. Gitu, ya. Nanti sebelum Bang Pitra juga bisa berikan pandangan mengenai proses prosedural yang dinilai menyimpang ini, Mas Reza, silakan Mas Reza berikan pandangan karena tadi juga mohon maaf sebelum jeda kami tidak bisa mendengar suara Mas Reza sama sekali. Silakan. Psikologi forensik sudah barang tentu tidak memiliki kecakapan untuk menilai kondisi jasad atau tubuh manusia, apakah itu akibat pembunuhan atau akibat-akibat yang lain. Demikian pula disiplin ini tidak memiliki kecakapan untuk menilai kondisi motor, apakah itu motor tabrakan atau kecelakaan tunggal, apakah ditabrak dan seterusnya. Namun psikologi forensik bisa memberikan perspektif terkait dengan narasi pembunuhan berencana, termasuk pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Caranya bisa saja kita mengorek keterangan dari saksi. Kita baca kembali apa saja isi BAP yang sudah disusun terkait dengan keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Persoalannya adalah, ini yang saya utarakan pada sekian banyak kasus, termasuk tadi di ruang sidang, saya orang yang skeptis terus terang saja terhadap kualitas keterangan yang diberikan oleh saksi maupun tersangka, siapapun itu. Karena itu, alih-alih mengandalkan pada keterangan saksi ataupun tersangka, saya akan memilih untuk mencari bukti-bukti lain yang memungkinkan bagi saya untuk menakar kondisi psikologis dan kemungkinan perilaku, baik itu kondisi psikologis maupun perilaku para tersangka, maupun kondisi psikologis, kondisi mental, dan perilaku kedua korban. Caranya adalah dengan mencari rekaman atau bukti komunikasi elektronik via gawai yang ada pada para tersangka dan ada pada korban. Sayang beribu sayang, bukti komunikasi elektronik yang menurut saya memiliki nilai emas ini ternyata justru tidak tersedia secara memadai. Karena itu, semakin sulit bagi saya sesungguhnya untuk menyimpulkan. Bahkan terus terang, semakin sulit bagi saya untuk teryakinkan sepenuhnya. Apakah kedua korban meninggal akibat pembunuhan, ataukah justru akibat tindakan-tindakan yang lain. Demikian pula, saya terus terang masih memiliki tanda tanya, apakah almarhumah sudah menjadi korban ruda paksa yang dilakukan secara massal, ataukah sperma itu merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual atau mau sama mau. Baik, nah berikut ya Bang Pitra, silakan ditanggapi juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kudri bahwa ini ada yang bisa melemahkan dan juga kemudian menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh kuasa hukum Saka Tatal adanya proses pengambil alihan kasus ini yang menyimpang dari prosedur yang sesungguhnya ada. Silakan Bang Pitra. Yang pertama, saya ingin meluruskan dulu keterangan daripada saudara Kudri tadi yang menyatakan terkait dengan putusan pra peradilan Peggy Setiawan itu memutuskan bahwasanya Peggy Setiawan bukan pelakunya. Itu adalah hal yang keliru dan salah. Terkait dengan putusan pra peradilan yang dilakukan oleh pemohon Peggy Setiawan itu menyangkut terkait dengan aspek formil terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi di situ bukan menyatakan, putusan itu bukan menyatakan bahwasanya bukan dia pelakunya, tidak, itu hal yang keliru. Akan tetapi putusan itu menyatakan sehingga itu dikabulkan ya, bahwasannya ya penyidik dalam hal ini penyidik dari rekan-rekan Polda Metro Jaya berdasarkan pertimbangan hakim itu belum melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka terhadap PS ini ataupun belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan langsung ditetapkan ditangkap tersangka dan ditangkap setelah dinyatakan DPO. Nah, itu yang menjadi argumentasi ataupun pertimbangan hakim Tunggal Eman Sualeman, bukan di situ menyatakan bahwasanya dia bukan pelakunya. Saya kira sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 itu sudah jelas diatur bahwasanya penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka lagi atas putusan pra peradilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dengan memiliki alat bukti baru ataupun 2 alat bukti baru lain daripada bukti sebelumnya. Terus yang kedua, bukan asas properitate, tapi asas res judicata properitate habetur, yang artinya apa yang diputus hakim itu harus sudah dianggap benar. Nah, apabila memang rekan-rekan terpidana ini ataupun mantan napi ini
menyatakan bahwasannya dia tidak pernah melakukan itu, upaya hukum yang dilakukan sudah tepat ya, peninjauan kembali, dan itu kita hormati dan hargai itu. Nah, terus yang selanjutnya, kenapa ada pertanyaan tadi terkait dengan Polres Cirebon Kota itu tidak diambil alih ya, beda penanganannya itu, akan tetapi dengan dasar adanya laporan polisi, jadi penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan apakah yang dilaporkan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana atau tidak. Dan itu melalui tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pendalaman, penelitian, dan hal sebagainya. Jadi perlu diketahui, jadi kan ini banyak pertanyaan ini, kenapa itu tidak Polres Kabupaten yang menangani, kenapa harus Polres Cirebon Kota gitu. Jadi banyak yang membuat asumsi-asumsi liar terhadap pihak kepolisian yang ingin merendahkan penegakan hukum ini. Bahwasanya perlu diketahui, TKP itu bukan hanya di Jembatan Talun itu, TKP-nya itu ada 3 ya. Yang pertama di depan SMP Negeri 11 dan di belakang showroom, dan di jembatan itu ada lagi satu lagi TKP yang kejar-kejaran pada waktu tendang-tendangan. Dan itu TKP, kenapa Polresta Cirebon Kota? Karena itu TKP pertama itu berada di Jalan Perjuangan nomor 48, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi Karya Mulia, Kota Cirebon, ya, bukan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon. Jadi jurisdiksi kewenangan penyidikan itu dimiliki oleh Polresta Kota Cirebon. Jadi kalau memang ada asumsi-asumsi lain, sudah saya jawab itu dengan tegas. Jadi jangan lagi buat tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Polres Cirebon Kota. Dan penanganan penyidikan itu hanya 3 hari ya. Pemeriksaan itu dilakukan di Polres Cirebon Kota dan langsung dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan perkara tersebut. Baik. Jadi kita semua juga harus saling menghargai ya, rekan-rekan penyidik yang telah bekerja, menghargai rekan-rekan kejaksaan yang melakukan penuntutan, dan majelis hakim yang telah berdarah-darah sampai hari ini dalam memutuskan kasus tersebut. Saya melihat di sini jaksa penuntut umum maupun hakim tidak ada memiliki keraguan. Kalau memang dia ragu, dia hanya menuntut 20 tahun atau 15 tahun. Akan tetapi di sini jaksa penuntut umum malah menuntut hukuman mati gitu loh. Artinya tidak ada keraguan dari jaksa penuntut umum melakukan tuntutan hukuman mati, dan hakim mengabulkan dengan vonis penjara seumur hidup. Ya. Jadi tidak ada keraguan aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Baik, Bang Pitra, nanti Pak Kudri bisa berikan pendapatnya tadi, termasuk juga nanti setelah jeda kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Susno Duaji dalam kapasitasnya sebagai ahli pada proses persidangan yang dilakukan hari ini. Sesaat lagi. Di segmen terakhir ini kami hanya bisa memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa menyampaikan penutup juga. Pak Kudri terlebih dahulu untuk bisa tadi memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bang Pitra. Ya. Tadi saya katakan putusan pra peradilan itu bukan membatalkan putusannya perkara yang besar, tapi kan dia mengoreksi sebagian dari fakta-fakta yang ada di putusan itu. Jadi prinsip res judicata pro veritate habetur itu tidak mutlak, bisa diperbaiki oleh putusan pengadilan lain gitu loh. Itu yang saya katakan tidak mutlak, tapi bisa. Nah, kalau memang kita mau menggunakan azas res judicata itu tadi, ya kita juga harus menghormati putusan pra peradilan. Ya, putusan pra peradilan PG itu kan harus 2 putusan juga yang harus dihormati, yang sama-sama punya kekuatan hukum yang itu gitu loh. Jadi saya kira di sini ada 2 putusan yang kita harus hormati gitu loh. Nah, tadi katakan bahwa bisa saja Peggy itu menurut Perma nomor 4 tahun 2016 dia dijadikan tersangka lagi. Tetapi menurut putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dikatakan bisa dikatakan dapat dikendalikan kembali adalah bukti baru, tadi sudah disinggung ya, novum ya, sedikitnya 2 novum. Nah, sekarang pertanyaan, novum apa lagi, semuanya kan sudah dipakai oleh kepolisian ya, untuk apa lagi ya, kita lihat aja nanti ada bukti baru apa tadi. Nah, jadi kemudian satu hal lagi yang perlu di prinsip yang dikatakan ini adalah bahwa yang dimasalahkan oleh penasihat hukumnya ini adalah bahwa sisa kata tal itu tidak tidak ada pada saat kejadian pembunuhan itu. Disitulah yang makanya dia membawa ini kan saksi-saksi tadi. Nah, seperti yang keterangannya oleh tadi Reza itu, Indra Giri menyatakan bahwa di dalam sistem hukum hukum acara pidana yang modern itu kita lagi bukan inkuisitor yang hanya berdasarkan pengakuan dari saksi dan terdakwa, tetapi sekarang KUHP itu sudah menganut
azas akusator. Itu bukan hanya berdasarkan keterangan, dia harus ada alat bukti yang lain. Baik. Nah, apalagi di dalam perkara tindak pidana kekerasan yang minim pembuktiannya, maka digunakanlah alat bukti yang lain. Ya. Nah, kan sekarang sudah modern, maka dikatakan bahwa sekarang harus diimbangi oleh pembuktian secara ilmiah, secara saintifik. Nah, jadi apa yang mau dikatakan, saya katakan tadi ini, bahwa KUHP itu ya azasnya itu akusator, itu bukan inkuisitor. Ya, jadi ini harus dipahami gitu. Kita juga tidak nggak mengerti kenapa polisi itu menekankan hanya berdasarkan pengakuan. Ya, itu pun sudah dibenarkan oleh Kapolri bahwa pada waktu itu kurang menggunakan scientific criminal investigation gitu loh. Ya, jadi saya kira di sinilah jadi supaya lebih jelas ini kan mestinya memang dikatakan bahwa harus ada pembuktian secara ilmiah. Cuman kesulitannya tadi karena sudah lama ininya gitu. Oke, Pak Kudri. Selanjutnya Mas Reza penutup. Silakan Mas Reza. Ada manfaat luar biasa yang akan bisa diperoleh ketika Mabes Polri berhasil menemukan bukti komunikasi elektronik gawai, baik itu yang dimiliki oleh para tersangka, sekarang terpidana, maupun dimiliki oleh para korban. Bagi tersangka akan bisa ditakar, akan bisa dibaca sesungguhnya ada atau tidak komunikasi satu sama lain terkait dengan bagaimana mereka berencana lalu ingin merealisasikan rencana pembunuhan terhadap korban. Demikian pula, ada tidak tanda-tanda bahwa mereka melakukan selebrasi pasca melakukan apa yang dinarasikan sebagai pembunuhan berencana tersebut. Sementara ketika komunikasi elektronik secara rinci dibuka dari gawai para korban, akan ditangkap dua hal. Pertama, adakah tanda-tanda kecemasan, ketakutan, kepanikan, betapa kedua korban ingin melarikan diri karena dikejar-kejar dan mencari pertolongan. Demikian pula, dicek kesinkronan waktunya. Apakah pasca jam 22, waktu yang disebut-sebut sebagai penemuan jasad korban, apakah setelah itu ada komunikasi yang dilakukan oleh korban dengan pihak lain, sehingga ini akan bisa mengarahkan kita pada simpulan sesungguhnya terjadi atau tidak terjadi pembunuhan dan perkosaan itu. Karena itu saya mendorong pihak kepolisian, mobil khusus Mabes Polri, untuk sesegera mungkin secara legowo, secara rendah hati mencari, menemukan, dan menghadirkan bukti komunikasi elektronik tersebut atau ekstraksi data digital tersebut ke ruang hukum. Oke, baik. Terakhir Bang Pitra, kalau tadi kita dengarkan Pak Susno begitu yakin harus bisa membuktikan bahwa betul-betul ini pembunuhan dan juga ruang lingkupnya ataupun juga terjadinya di wilayah dari Cirebon Kota, bahkan sampai berani untuk bisa mengeluarkan uang hadiah jika betul-betul bisa membuktikan. Silakan Bang Pitra. Ya, saya sudah terima tantangannya Pak Susno, tapi sampai saat ini tantangan saya belum disauti oleh Pak Susno gitu loh. Beliau kan kemarin memberikan saya 10 juta dan 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan menerima tantangan beliau. Tapi saya melihat tidak ada dari keseriusan Pak Susno terkait dengan tantangan dia itu. Saya terima tantangan dia gitu. Terus yang kedua, terkait dengan keterangan Pak Susno yang menyatakan bahwasanya yang menangani itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, itu adalah hal yang keliru. Jadi kita harus mendalami pokok perkara ini secara utuh. Jadi kita jangan melihat daripada katanya-katanya. Ini kan semakin ruwet ini permasalahan ini karena kan katanya-katanya. Saya dengar-dengar infonya gitu. Jadi kita ini sudah kayak emak-emak gosip gitu lama-lama. Nah, kenapa iya di Polres Cirebon Kota? Karena TKP-nya itu ada 4 ya. TKP yang pertama itu yaitu di Jalan Perjuangan. Di Jalan Perjuangan itu ada 2 TKP. Yang pertama ada depan SMP Negeri 11 dan di belakang showroom, dan TKP ketiga itu di Jembatan Talun itu pada waktu di tendang-tendang itu, dan TKP terakhir itu pada waktu yang bersangkutan sekitar berapa ratus meter dari jembatan itu meregang nyawa ataupun meninggal dunia almarhum Eki. Jadi jangan kita hanya melihat dari satu TKP, itu salah besar itu. Makanya itu kita harus melihat TKP ini secara keseluruhan. Kalau dia hanya melihat dari satu TKP yang di jembatan Talun itu memang masuk Kabupaten Cirebon. Tapi dia nggak melihat TKP awal ini di mana gitu. TKP ini di SMP Negeri 11 ini pada waktu pelemparan terjadi dan kejar-kejaran, dan TKP 2 ya di showroom itu tetap masih di wilayah Kota Cirebon, Jalan Perjuangan itu. Jadi kita jangan salah. Makanya saya bilang kalau memang mau melihat perkara ini dari perspektif hukum haruslah secara menyeluruh dan utuh, dan kita nggak bisa melihat setengah-tengah perkara ini sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang membingungkan masyarakat. Yang kasihan ini adalah masyarakat korbannya. Nah, kalau kita sebagai praktisi, pengamat, ahli segala macam, suka-suka kita aja bicara, nggak ada masalah itu.
Akan tetapi saya minta haruslah sesuai dengan by data ataupun sesuai dengan bukti yang ada, bukan hanya katanya-katanya. Ini kan kebanyakan orang katanya-katanya, informasinya seperti ini menjadi bermasalah. Tolong diingat bahwasanya ada asas hukum kita yang mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi pihak kepolisian di sini berdarah-darah untuk menjaga keselamatan rakyat Indonesia dan menjaga bahwasanya korban ini harus diberikan keadilan. Terutama yang 3 lagi kita sepakat untuk tetap dibuka kembali. Saya kira pihak kepolisian hari ini sedang bekerja keras dan kita tunggu dalam pengungkapan tersangka baru terkait dengan kasus ini. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitra, terima kasih. Mas Reza Indragiri juga terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya ikut berbincang melalui daring. Pak Kudri juga terima kasih.